tutuk langit sahur bareng Gus Miftah cuma ono ning CTV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ojo semangat, bayar nyanyi ae modelanmu. Bayar apa? Bayar apa nyanyi keliru-keliru? Episode iki wis tak job, mari ngono sik ngutang. Kene tak gantenane arek loro iku TB, tapi aku utang ngono dhisik jare ngono. Lah terus? Bayaran Apa nih? utangmu. Loh, ora isin nih, mesti utang wis lali kok. Duh, kok sing utang? Separo ae bayaran. Aku ki yo BU gak tau disawer. Lah lek Kok nyanyi ya? Enggak gini loh. tak sahur separuh apa yu duite? Loh, Duh. kronologine piye to? Kronologine piye? Kan dia itu ngomong, ayo mas tak job. Ya, Ya wis, ya. aku kasbon dhisik, utang ngono dhisik. Yang ngajak siapa? Aku. Terus berarti sampean ngasih uang ini dulu? Iya. Yo kamu seharusnya ndang mengembalikan kalau kamu udah kerja. Ya lek wis duwe, aku ora duwe kok. Loh, Lo kan wis kerja. orang hutang tuh wajibnya nyaur. Loh, lek eling. Loh. Kok ngenteni eling lan ora nek memang itu sudah konsekuensi, itu tanggung jawab. Lah iya. Kamu ya mengembalikan. Lah nyaur, lek duwe lek ora duwe meneh semoyo. Ya kakean semoyo iki. Oke nek duwe apa-apa kok nyaur ayo. Sampe niku sing utang malah sing ngeyel. Wis ngene, utang ono neh. Loh, kok malah kon ngutangi neh? Wingi rong dibalekne kok kon ngutangi meneh iki lho. Nah, lek saya oke kan saya lebih bertanggung jawab untuk Kembalikan dulu yang kemarin. Kembalikan dulu. Terus kamu hutang lagi nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ojo terus utang. Lah iya. Utang maneh. Utangku piro? 1 juta. 1 juta. Aku saya 6 episode. 6 episode 1 juta. Lah kok murah? Ya tetek murah ngono lho. 1 juta toh. Saya Iya. aku utang 1 juta, tak nggo nyaur, ngono lho. Loh, Loh ya padha wae. ya apa sih kok aku tamping dhewe? Lah iki malah tambel meneh no. Iya lah, anak 2 juta utangnya. Loh, Seharusnya kamu cari uang dulu buat bayar ini. aku. Terus nanti uangnya kamu pinjem lagi nggak masalah. Gitu loh. sing ini aku ora duwe kok. Loh. Loh. Kurang duit. Separuh 500. Diomongi separuh payu, tak bayar separuh, duit separuh. Suwek-suwek ngono kae. Loh. Budidaya. Alah sing enggak ya aku duduk budi kok ngengkel iki. Maksudnya kamu itu paling tidak gumregah ngono lho. Moh. Obah tanganmu ngono ben iso nyaur utange Utange. canda ngono. Canda. Coba. Wis canda. Nanda, jeneng kuku Nanda. Lah iya Nanda yang suka canda gitu loh. Enggak, setelah duwe, setelah nyaur aku. Sik, semoyo sok ben nih. Lek di syuting neh. Saya apa sih lek kene misalnya takut apa iku bener ya apa lek wong utang. Tapi Ya. sebelumnya yang paling pasti ini nggak mungkin ngutangi sampean. Loh, Soalnya bener iki. Sultan Kasir ini pantau seluruh transaksi di mana aja. Sampean kayak so ngelak utang 1 juta, metu 500 lah dan lain-lain. Kapan saja dengan catatan itu real time. No, waktunya, tanggalnya. Jadi nggak perlu khawatir lagi masalah pencatatan keuangan. Sultan Kasir mudah digunakan untuk seluruh kalangan. Jadi catat. Transaksi penjualan dengan sekali sentuhan. Jalani bisnis makin nyaman. Nah, kok nek terus ditmu wis turah, Iya. tukoke kendaraan. Nah, kendaraan bahan Ojo bakare lah. Nah, aja lali. Cok ngutang. Nah, aja utang. Saiki nggak perlu ragu-ragu lagi. Isi BBM pakai Pertamina untuk kendaraan kesayangan sampean. Karena banyak keuntungan yang bisa kamu dapatkan. Mulai dari kemudahan pembayaran cashless, poin, dan setiap transaksi dan jumlah transaksi yang dibayarkan sudah otomatis sesuai dengan jumlah liter BBM yang kamu beli. Banyak untungnya pastinya di My Pertamina. My Bobok gua ada di mana My Bobok? Kalau kamu My Pertamina itu nanti untuk transportasi, dolan BBM. yang dindi, Iya, iya. yang penting aja lali. Kalau My Boboknya nenggone My Kur Surabaya Grand Mirama selalu memberikan layanan terbaik untuk tamu Surabaya Grand Mirana. Mirama. Alamat Jalan Raya Darmo nomor 6878 Surabaya. Masya Allah. Insya Allah, kalau aku ngelamar kerja yang kini, oleh duit tak gue nyaru utangnya sampean. Tapi kebo sapi digugu Keluar nih, menungso omongan nih.
ajining diri saka Lati. ajining awak saka Tumindak. ajining raga saka Busana. wong ngangge kuwi mesti nganggo. Burung mesti. Lho, piye to? Wong duduk kuburan ora dienggo dhewe kae. Loh, ya beda urusane. Ayo kita lebih detailnya tanya wae tentang urusane sampean dengan Ya Jogluduk. apa? Utang iki piutang gitu. ya? Iya, utang Iya, piutang. no. Ayo. Lek gak ngono kene utang ambek abah sing satu Ya, ini. ayo. Loh, Ayo. ayo cari utang. Langsung Itu aja kita utang timbali ya apa, Bu Bro? ya. Kita doain langsung Gus Miftah. Lalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail bismillahirrahmanirrahim wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Al ayah amma ba'd. Para pemirsa sahur bareng Gus Miftah JTV, baik yang di rumah maupun yang di studio. Dengan jilbabnya yang ungu, maskernya yang putih. Hai Bu. Dari mana Bu? Jilbabnya pakai kertip-kertip sekarang. Jangan lupa bahagia ya Bu. Amin. Insya Allah. Kalau lupa sini aku bahagiain. Nih. Cie ketawa cie. Kamu naksir aku ya? Enggak, Allah tenane. Nanti habis ini nggak usah foto. Oh. Makanya foto khusus oleh penyanyi ini kok. Adanya foto rongsen. Nanti kalau foto sama penyanyi fokus kepada giginya saja. Hari ini kita akan ngomong tentang BTW. BTW betul, Bah. Bayar tepat waktu. Betul. Ji. By the way on the way busway. Artinya, Bah? Ya, Mbah. Saya itu menghindari utang piutang. Walaupun dalam Islam utang dia boleh-boleh saja. Terutama kalau kemudian Islam utang untuk kebutuhan pokok, ya boleh-boleh saja. Islam memperbolehkan utang piutang, boleh ya. Sebagai salah satu jalan kebaikan bagi yang memberi hutang kepada saudaranya yang membutuhkan. Jadi kalau memang ada orang butuh, apalagi untuk kebutuhan pokok, itu ya utang nggak apa-apa sebenarnya itu. Tapi di era kekinian orang utang itu tidak hanya masalah bahan pokok, tapi utang untuk beli apartemen, utang untuk beli mobil, itu kan utang untuk nikah lagi. Ya kok celokan nembung aku kok. Bah, aku utang bah, nggak ngerabin Anda. Pak kuat. Pak kuat ngopeni nanda Pak kuat itu wedake mahal loh. Tak jamin ora be karo aku 2 wulan tak jamin mesti. Sukses. Melarat. Pelarat itu. Nah, jadi kalau tak kemudian kita harus berhutang, tentunya yang perlu dilihat adalah manfaatnya apa gitu. Jangan apalagi kemudian hari ini banyak orang berhutang itu atas nama konsumtif. Tidak produktif. Jadi hanya untuk foya-foya, senang-senang dan lain sebagainya. Ini kan ketika kemudian ditagih susah gitu loh. Maka saya sering bilang, orang itu kalau utang wajahnya melas. Kalau disuruh bayar males. Wajahnya melas, suruh bayar males. Jadi kalau kita mau ngutang, Masya Allah itu loh. Yang mau ngutang ini wajahnya lebih manis dibandingkan madu. Tetapi begitu ditagih lebih menakutkan daripada Israel. Ya Allah. Wis medeni kae pokoke. Itu kan. Orang itu, mohon maaf, kalau nagih orang punya utang itu kayak orang ngemis. Iya. Iya. Iya kan? Itu loh. Lah, dan tidak sedikit gara-gara utang piutang itu menyebabkan putusnya persaudaraan. Betul? Nah, makanya kalau saya daripada disuruh ngutangi, mendingan bantu seikhlasnya, sebisanya. Karena pengalaman saya jamaah nembungnya utang, begitu ditagih minggat ngilang. Nah kan, kalau orang Ukraina dan Rusia hari ini perang, mereka bunuh pakai bom. Di Indonesia lebih keren lagi, bunuh tanpa menyentuh. Oh, membunuh tanpa menyentuh. Atau ngutang orang bayar ngerti-ngerti ngilang iso wong Indonesia ini. Wong iki teko iki. Ya jilbabe ya bling 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 bling. Jadi kalau kemudian dia punya hutang dan dia tidak mau bayar utangnya,
salah satu siksa kubur yang paling berat adalah orang utang yang tidak bayar. Makanya kenapa kalau ada orang mati biasanya ahli warisnya itu bikin pengumuman. Bapak Ibu para pelayat, mbok menawi almarhum kelutuk wonten tanggungan utang, tolong ditagihkan kepada Klitik. Wah. Dan kalau Klitik masih belum punya, Tolong. Guse. Karena apa? Kalau utang itu belum terbayar dan orang yang diutang itu belum ikhlas, gak ridho, amal kita belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya jangan gampang berhutang. Kalau memang tidak butuh-butuh amat. Kalau toh kemudian butuh-butuh amat, ya tentunya yang masalah pokok saja. Jangan utang atas nama konsumtif. Hanya untuk hura-hura, foya-foya. Sekarang yang lagi viral apa? Ura gitu. Makanya bagaimana kemudian tips supaya bisa bayar utang? Nah, saya doakan ya Bu yang punya utang mudah-mudahan segera dilunasi. Amin. Yang belum bisa bayar mudah-mudahan yang ngutangi lali. Syukur-syukur yang ngutangi mati. Jangan. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Ya Allah, syok aku langsung. Kita kembali ya, masih dalam acara Sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur, nambah barokah. Saya mau iso berkumpul bertiga. Ya. Alhamdulillah. Dan saya akan Di mana ada jok luduk, ada Jok Klitik, pasti ada Yunanda, dan Iya. selalu ngalah berkah kepada Gus Miftah. Gus Miftah, Masya Allah. Dan Lah, ini main diutangi. Dan untuk saat ini saya akan mewakili gadis cantik yang ada di sebelahku. Dek Kemarin ngomongin gadis cantik. Gadis cantik. Episode terakhir soalnya. Gadis cantik yang ada di depanku. Ya, ya. Karena apa? Yang penting satu, pakai Sultan Kasir. Iya. Ojo kemayu nek omong. Pakai Sultan Kasir, Nah. pantau seluruh Iya. transaksi di mana saja dan kapan saja dengan catatan keuangan secara real time. Kamu nggak perlu lagi khawatir masalah pencatatan keuangan. Sultan Kasir mudah digunakan untuk seluruh kalangan. Catat transaksi penjualan dengan sekali sentuhan, jalanin bisnis makin nyaman. Yeay. Telkom Indonesia. Lanjut. Oke, nggak perlu lagi ragu-ragu. Ya. Isi BBM pakai My Pertamina untuk kendaraan kesayangan Anda karena banyak keuntungan yang bisa kamu dapatkan. Betul. Mulai dari kemudahan pembayaran cashless, poin dan di setiap transaksi dan jumlah transaksi yang dibayarkan sudah otomatis sesuai dengan jumlah liter BBM yang kamu beli. Masya Allah. Banyak keuntungan yang pasti dari My Pertamina. Pertamina. Ibu. Halo, Ibu. Ibu-ibu. Nggih. Sakit gigi digigit lintah. Tuh, Jadi gini rasanya jatuh Miftah. bengi-bengi dolan ning gone Pak Dolah. Cakep. Bareng didolani Pak Dolah ngalih. Artinya Artinya. Aku ucapkan syukur alhamdulillah. Bariki mulai. Oh, belum diperpanjang. Boleh. Jerman bikin mobil, ya. Cakep. Jepang bikin robot, Iya. Gus Miftah bikin kangen. Ayo, sana yuk. Senang kena Ya, nanti. masaknya gusit toh. Indah ini. Sendirian kan Oh, kasihan. lihat sini. Iya. Langsung ngake ngadeg terus rasa lungguh lho kowe. Lah niku kula malah ngadeg terus ngira rada seneng kalau Gus niku. Kan belum imsak. Ya maksudnya kan Seneng berdiri. piye? Malah rekoso. Berdiri ngabu. Jadi begini, Malah rekoso ning dinding rusuh. beli pisang di tengah pasar. Cakep. Kocelok utangmu ndang dibayar. Eling utang. Karena kan orang bahasan soal utang. Iya, utang. Karena seksa kubur itu yang paling berat. 1, utang rambayar. 2, nguyuh ora cewek. Tuh. Iya kapan? Gula kocelok kabeh ya. Itu kencing tidak cebok itu juga siksa kubur yang paling berat. Ya Allah. Ya betul, betul. Betul. Makanya kalau kamu
Koclok ki asine putih, Nduk. Iya. Asine luwih putih sangko awak. Betul. Kok bisa? Tapi Kok bisa, gara-gara mbiyen tau nguyuh ning ngisor tiang listrik. Lah ora cewek, malah tutul-tutul ke tiang listrik ndelalah nyetrum ter lah jadi ngene iki. Kira-kira sing didhawuhke abah iki bener apa ora? Malah sing irenge dhuwur, irenge efek. Ini kan efek Iya, badan nih. iya. Iki enggak sepiro. Langsung pusate. Maksudnya ki pusate tiang listrik kuwi lho. Kuwi malah ireng meles. Gilap. Tiang listrik itu lho. Kalau kita berhutang, niatkanlah untuk segera membayar. Karena ada satu hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2408. Di situ Rasulullah Muhammad SAW bersabda yang artinya, jika seseorang muslim memiliki utang dan Allah mengetahui bahwa dia berniat ingin melunasi dan membayar hutang tersebut, maka Allah akan memudahkan baginya untuk melunasi utang tersebut di dunia. Masya Allah. Itu artinya apa? Kalau toh ada orang yang nggak bisa bayar utang, jangan-jangan memang dia niat tidak untuk membayar. Dan yang paling bikin sakit hati apa? Ditagih kon bayar katanya nggak punya uang, tapi tahu-tahu tuku mobil anyar, tuku perhiasan anyar. Itu kan nyulek matane sing ngutangi. Pernah Bu kejadian seperti itu? Ya pernah. Pernah, sering. Suruh bayar utang nggak mau, tetapi tahu-tahu beli barang baru. Suruh bayar utang nggak mau, tahu-tahu beli kawat baru. Bajunya ya biru. Iya. Ya orangnya di depanku. Guyu. Ya habis menyanyikan satu lagu. Ditagih kita era duwe jebule tuku untu baru. Maka ketika kita berhutang, adab yang dapat kita lakukan jika kita berhutang. Ada adabnya loh Bu ya. 1, mencatat hutang, menora lali. Oh aku utang karo sopo, aku utang karo Nanda, Rp1.000, utang karo Koclok, oh ora mungkin guys utang karo aku gitu. Itu ditulis. Kemudian yang kedua adalah tidak menunda-nunda pembayaran. Karena apa? Rasulullah Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya sebagian dari orang yang paling baik adalah orang yang paling baik dalam membayar utang. Oh, jadi orang yang membayar utang dengan tepat waktu itu termasuk orang yang terbaik. Jangan ditunda-tunda. Apalagi sebenarnya punya. Gitu. Tuh, bayar. Gelem utang ra gelem bayar. Lho. Menawi anu Gus, niki enten utange 500.000 ngoten nggih. Nah, pada hari ini juga waktunya bayar utang ngoten. Tapi lek engko dibayar nih, iki ra enek duit ngoten. Niku pripun Gus? Loh, Iki piye iki? takonmu ki kok Pelan-pelan. Maksudku Iki iki pertanyaanmu kayak entek kebundel kathok atau bulet. gini lho Gus, maksud saya kan enek utang 500.000. Ya. Lah iki duit iki mek 500.000. Lah kowe tak sahur nih, iki kamu kebutuhan pokok dienggo ngopeni anak bojo keluarga iki. hukumnya piye ngono Nah, to? nggih. Disaurne apa dienggo? Bayar. Lah terus anak bojo? Ya engko Gusti Allah sing ngopeni. Kowe utang meneh lah. Minimal ana AKT. Bro, aku duwe iki 500.000. Tapi kalau uang ini tak kasih ke kamu, anak bojoku mangan apa? Nyo tak balik ke 500.000, aku utang meneh ya 100.000. Yang kan kadang-kadang orang Jawa itu apa? Sing penting ana tembunge gitu loh. Orang kok kemudian ketika ditagih joyo endo. Oh, minggat melayu, melipir. Iki. Kowe masak melas ben diutangi Loh, meneh. kowe kira usah masak melas, memang rupamu melas ke gitu loh. Iki Aku ngerti kowe iki utangmu kau ngeremu kaya kalkulator. iki pucete ora perkara melas. Apa? Urung sahur. Efek kesetrum wae lho. Kesetrume wis suwe kok. Tapi saya kadang efek ngoten kok. Jadi jangan ditunda-tunda, semakin cepat dibayar itu semakin baik. Ya. Kadang-kadang ya itu loh. Kita sebenarnya sudah ada. Tapi malah untuk yang lain akhirnya habis lagi gitu loh. Jangan jadikan hutang ini sebagai kebiasaan. Dan kita sering hutang dalam bentuk apa? Dalam bentuk janji. Maka dikatakan al-wa'du dainun, janji itu adalah hutang. Makanya jangan banyak berjanji. So tak bayar, ternyata ora dibayar. Lah, kadang-kadang orang yang ngutangi itu hanya butuh komunikasi. Kadang-kadang di WA orang bales. Nggih Bu nggih.
Ditelepon ora diangkat, diparani omahe ora dibuka. Itu kan bikin jengkel gitu loh. Nah, kalau kemudian keburu mati, yang susah siapa? Ahli warisnya, anak istrinya, keluarga yang ditinggalkannya. Apalagi kadang-kadang kita itu ngutang, tidak pernah ngomong sama ahli waris. Apalagi kepentingannya untuk apa? Saya punya kawan, ketika suaminya itu mati, dia didatangi banyak orang disuruh bayar. Padahal istrinya nggak pernah tahu dia utang untuk apa. Kuwi lak ngerepoti, wis buatang aja ngerepoti sing ngurip tak kandhani. Ya Allah. Itu gara-gara apa? Gara-gara utang yang tidak bertanggung jawab. Saya itu punya pengalaman Bapak Ibu ya. Kenapa kemudian hari ini saya malas ngutangi orang, mendingan saya ngasih apa adanya. Karena kalau saya ngutangi jamaah, itu mesti jadi musuh. Bahkan saya itu pernah, yang saya ngutangi orang itu udah lupa, tahu-tahu datang istrinya ke tempat saya. Wadul, Gus, mohon suami saya dimaafkan. Kenapa dulu suami saya membohongi Gus Miftah? Dulu suami saya datang utang sama Gus Miftah dikasih emas. Jadi ingat, jadi dulu ada teman, ibunya katanya di rumah sakit stroke, mau pulang hari itu tapi nggak punya uang. Atau uangnya untuk bayar rumah sakit itu kurang. Lah saya nggak punya uang, kebetulan bunda lewat punya gelang emas, saya pinjam, saya kasih. Kapan kamu bayar? Seminggu lagi saya pas gajian. Ternyata seminggu, 2 minggu, sampai setahun, 2 tahun nggak dibayar. 3 tahun kemudian istrinya datang, dia minta maaf sama saya, tolong maafkan suami saya. Kenapa? Suami saya stroke. Lah hubungannya dengan saya apa, Bu? Dulu suami saya utang Gus Miftah untuk bayar ibunya di rumah sakit yang katanya stroke, padahal ibunya sudah meninggal sekian tahun yang lalu. Jadi orang sudah mati di stroke. Ternyata Allah adil. Akhirnya dia kualat stroke sendiri. Akhirnya minta maaf sama saya, katanya kualat sama saya. Saya bilang, suamimu tidak kualat sama saya, tapi kualat sama ibunya. Wong wis mati kok di stroke. Akhirnya dia stroke sendiri. Ati. Hei wong rungkut rungokno kupingmu. Oh lah. Lah ini orang mana ini? Pindah. Rungkut. Kemayune. Oh nggak ada yang bohong, iya. Orang rungkut insya Allah baik-baik semua. Amin. Insya Allah. Amin. Kecuali Agustina. Kalau Bu Agustina ini nggak mungkin dia punya utang, nggak mungkin. Kenapa, Bah? Duene tanggungan yang bank. Nggak Bu, ya udah kan orang kaya. Sombong amat. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Setelah satu ini kita akan kembali hanya ada di Sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur nambah barokah. Nanda Kutuklah Titik Sahur bareng Gus Miftah Cuma ono ning CTV. Ada pertanyaan begini sih. Lebih utama ngutangi atau sedekah? Lah. Ayo jawab. Rungkut, jawaban kod. Bagus. Lebih bagus sedekah apa ngutangi? Sedekah. Kita lihat jawaban dari Nabi Muhammad SAW. Apakah jawaban Anda sesuai dengan hadis Nabi atau sebaliknya? Jawabannya utang. Penyanyi ini tukang utang. Gitu ku kawat gigi. Jadi dalam sebuah buku dituliskan begini, lebih utama mana memberikan pinjaman atau bersedekah? Nabi pernah bertanya kepada malaikat Jibril, kenapa memberi utang lebih utama dibandingkan memberi sedekah? Jibril menjawab, karena orang yang meminta sedekah tidak selalu karena ia tidak punya. Sedangkan orang yang berpiutang ia tidaklah meminta uang itu kecuali karena suatu kebutuhan. Sebenarnya memberikan hutangan itu jauh lebih utama daripada sedekah. Karena kalau kita sedekah belum tentu yang sedekah itu butuh. Tapi kalau orang nembung utang itu mesti butuh. Tapi persoalannya adalah kebaikan yang menghutangi ini kadang-kadang dibalas dengan kurang baik. Air susu dibalas dengan air tuba. Itu persoalannya. Sebenarnya ngutangi itu satu akhlak yang istimewa, yang luar biasa. Cuman perlu sing jengkel iki sing ngutang gitu loh. Ngapa manduk-manduk? Goleki apa piye wong? Wonge digoleki apa piye? Sopo? Lah iya sing ngutangi lho. Wong iki sik rencana. Oh.
Kasih rencana toh. Jadi dalam hadis lain Rasulullah Muhammad SAW bersabda nih, barang siapa meminjamkan harta kepada orang lain, maka pahala sedekah akan terus mengalir kepadanya setiap hari dengan jumlah sebanyak yang dipinjamkan sampai pinjaman tersebut dikembalikan. Hadis riwayat Muslim, Ahmad, Ibnu Majah. Ngutangi 30 dino sebelum dibayar pahalanya ngalir terus. Masya Allah. Tapi kalau saya punya keyakinan ya, Bu, kita ngutangi orang yang kita utangi itu tidak bayar, minggat, tidak tanggung jawab. Kira-kira Allah tanggung jawab apa enggak? Kira-kira Allah tanggung jawab apa enggak? Tanggung jawab. Kalau saya tanggung jawab. Tanggung jawab. Minimal begini, anaknya ibu punya tanggungan kepada saya. Ini anak tercinta, anak terkasih. Kira-kira orang tuanya mikir apa ora? Mikir kok. Lah wong tua sama anak aja mikir kok, apalagi Allah sama hambanya. Maka bagi orang yang dihutangi sementara hutangmu belum dibayar, belum dikembalikan kepada kamu, kamu juga nggak usah kecil hati. Allah nggak akan diam kok. Walaupun hutangnya belum dibayar, Allah akan memberikan jaminan rizki dari jalan-jalan yang mungkin tidak kita sangka. Masya Allah. Kalau dulu saya istri begini, Bu, kita tuh punya pengalamannya. Jamaah punya sapi satu disuruh beli, kita beli. Akhirnya setiap kali dia punya sapi, tetangganya di Maklari ditawarkan kepada istri saya, kepada bunda. Sampai 20 sapi. Coba bayangkan. Ada yang 20 juta, 15 juta, 25 juta. Jumlahnya lebih dari 20 sapi. Bahkan ada yang hamil, tinggal nunggu kelahiran dan sebagainya. Lah kita tuh baru motong satu ketika sunatannya anak saya. Anak saya yang barab, Mufti Athaillah Sahibul Atqiya Maulana Habibur Rahman. Kenapa, Bu? Kepanjang. Anak-anakku dewe. Aku yang gawe dewe. Kowe ya ora melu urun. Lah nek meri mbok damel dhewe. Kowe damel dewe. Nah. Itu baru kita potong satu tok. Begitu Idul Adha kita mau korban, kita datang ke kandang, subhanallah, nggak ada satupun sapinya. Hilang, dijual sama dia dan orangnya minggat. Dan luar biasanya apa? Setelah 2 tahun berani SMS bunda ngutang duit lagi. Saya bilang sama bunda istri saya udah marah-marah. Ini pripon begini gini. Saya bilang nggak usah marah. Kalau kamu ditipu, tanda-tanda kamu akan diangkat derajatmu. Amin. Kamu akan lebih kaya. Dan ternyata Allah buktikan itu. Masya Allah. Setelah ditipu rezeki saya malah banyak. Masya Allah. Makanya kalau saya ada orang datang ke pondok, Gus, kula ana wong ngutang duit ra bayar. Saya bersyukur alhamdulillah. Untungnya bukan kamu yang ngutang. Kalau ada orang datang ke pondok, Gus, kula ditipu karo wong. Alhamdulillah, kamu ditipu bukan menipu. Gus, saya dibohongi sama orang. Alhamdulillah, untung kamu dibohongi, nggak bohongi. Karena saya punya prinsip, lebih baik dibohongi daripada membohongi. Lebih baik ditipu daripada menipu. Kok celok, kamu dituduh menipu. Saya lebih baik dicintai daripada mencintai. Pertanyaannya, siapa yang mencintai kamu? Ya sapi yang hilang tadi. Kok ada sapi? Kok piye to? Kok iso mangsane iki lho. Dibayar utangmu. Nggih, Gus. Kula bayare ta utang kula. Nah, di mana kemudian keutamaan orang yang meminjami? Dalam hadis riwayat Tabrani, Ibnu Majah dan Baihaqi, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, siapa yang memberi pinjaman atas kesusahan orang lain, maka dia ditempatkan di bawah naungan singgasana Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Loh, tinggi banget derajatnya itu. Mbok sekarang beginilah, oke lah. Ini bagian dari hak Bani Adam. Sing duwe ngutangi, sing ra duwe utang. Tapi ada tanggung jawab. Lah sekarang orang-orang biasanya mau jawab gak mau nanggung. Oh ditagih jawab tapi gak nanggung, gak bayar, ini gimana? Sekali lagi saya sampaikan, siksa kubur paling berat salah satunya adalah utang orang bayar nguyuh ora cewek. Kuwi lak koclok kabeh to. Iya. Wis utang orang bayar nguyuh ora cewek. Ya Allah. Cewek. Oke. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, ada kebaikan di dalam hutang piutang, terutama bagi mereka yang mau minjami. Karena apa? Rasulullah Muhammad SAW bersabda, wallahu fi aunil abdi, maka nal abdu fi auni akhi. Demi Allah,
Allah akan menolong hambanya manakala sang hamba mau berbagi dengan saudaranya. Kalau kamu melihat tetanggamu susah, kamu diam. Sesuk gantian kamu susah, Allah akan diam. Kalau kamu melihat tetanggamu kelaparan, kamu diam. Besok gantian. Kamu kelaparan, Allah akan diam. Tapi sebaliknya, kalau melihat orang kesusahan kamu bantu, besok belum sempat kamu kesusahan, Allah akan bantu. Amin ya Allah. Kalau melihat tetangganya kelaparan, kita kasih makan. Besok belum sempat kita kelaparan, Allah akan kasih makan. Makanya apa? Orang itu kalau dia punya hutang itu berhak menerima zakat. Bahasanya apa? Ghorim, orang yang berhutang. Makanya kalau Nanda punya tetangga, punya saudara, punya kerabat yang dia punya utang, itu kamu utamakan untuk dizakati dan disedekahi. Jangan sampai kepada orang lain yang jauh di sana kita sedekah dan kasih uang, sementara kita melupakan dengan orang-orang terdekat kita. Padahal yang paling berat menerima zakat, infak, sedekah kita adalah salah satunya adalah wal aqrabin, orang-orang yang paling dekat dengan kita. Tapi persoalannya itu deh. Iya. Dulur itulah adoh mambu wangi, lah cedak mambu. Lati banter mawon. Banter-banter. Gak enak ya, Bang. Ora enak. Ibu ora tak diempat yang terakhir yang cedak mambu wangi, Yen adoh mambu ai. Lah adoh mambu wangi cedak mambu. Kita itu kan sering show off, apalagi sekarang era medsos ya. Wah, semuanya dipamerkan. Tapi ternyata keluarganya ditelantarkan. Betul, Bu? Sungguh terwelu. Ada kebaikan dari orang yang meminjami, tapi tentunya orang yang dipinjami harus bertanggung jawab. Karena apa? Karena hutang-hutang di dunia yang tidak dibayar, besok di akhirat akan dibayar dengan kebaikan-kebaikan kita. Tahu-tahu saldo kebaikan kita kurang. Untuk apa? Untuk membayar orang yang ngutangi kita. Kalau pesan saya satu sih, jangan jadikan hutang sebagai kebiasaan. Duwe ya dipakai, nggak duwe ngempet. Saya apa? Ngemes gitu. Ngempet. Larek raklat ngempet bro ya ndang ngemis saya nyuwun. weh lambemu lho. Ora. Kayaknya dawe gosel lah ya sedot. Lah iya toh. Pantesan aku wingi ketemu si Koclokin lampu merah nyanyi. Begitu lampu merah teko dek langsung ngene iki. Mumpung abang, Pak, mumpung abang. Selak ijo, Pak, selak ijo. Lho ini istrinya juga penjual emas lho. Heeh ta? Nggih. Elok. Loh, Teng bungur. biarpun iki ngemis bojone. Bungur asih situ. Mas apa? Ya, anggaran habis lihat ngoten niku didodok lawang dodok masak paring-paring mas. Masak hari-hari. Tapi jangan menghina pengemis ya. Saya punya teman pengemis di Jogja. Alhamdulillah anaknya satu di UGM, UII, satunya lagi di IKIP. Kuliah? Ora yo ngemis. Ya Allah. Panjenengan niku Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membebaskan kita dari hutang. Amin. Amin, ya Allah. Dan mungkin ada pertanyaan, kita akan jawab setelah ini. Setelah yang satu ini ya, silakan yang mau bertanya kirimkan melalui media sosial dari Sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur, nambah barakallah. Ono nanda kutuk lakete sahur bareng Gus Miftah cuma ono ning CTV. Sing utang, ben gak lali tanggale ya apa Mas? ya utang tapi ada sesuatu hal yang lebih penting dari utang. Benar. Iki tentang pakai Sultan Kasir. Pantau seluruh transaksi di mana saja dan kapan saja dengan catatan keuangan secara real time. Kamu nggak perlu lagi khawatir masalah pencatatan keuangan. Sultan Kasir mudah digunakan untuk seluruh kalangan. Catat transaksi penjualan dengan sekali sentuhan, jalanin bisnis makin nyaman. Ya. Cakep. Dan juga nggak perlu ragu-ragu lagi. Isi BBM pakai My Pertamina untuk kendaraan kesayangan Anda. Ya. Karena banyak keuntungan yang bisa kamu dapatkan. Mulai dari kemudahan pembayaran
cashless poin di setiap transaksi dan jumlah transaksi yang dibayarkan sudah otomatis sesuai dengan jumlah liter BBM yang kamu beli. Sip. Banyak keuntungannya pasti di My Pertamina. Ya. Wow, sekarang saatnya pertanyaan ya. Dari ibu-ibu rungkut. Rungkut. Ibu, Silakan. Ya Bu, silakan Bu. Monggo. Wow, Kami Ibu. persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Mau ngutangi saya Bu? Pakai nama? Oh, boleh Ije, dong, Ije. harus dong. Ije. Halah kemayu deh. Ini dulu ibu muda-mudanya sangat jadi wanita yang Bunga Desa. bunga desa. Jangan salah. Ya. Ini nom-nomannya kayak Marsanda. Masya Allah. Oh, saya Apa wis itu? saya wis tua kok. Ya, Markaban. Bareng asma Bu. Nggih. Nggih, nama kula Mulyati. Bu Mulyati. Nggih. Rungkut nggih Bu. Nggih, sedaya rungkut nggih. Nggih lah. Mikir rasa ngene, Bu. Yo rasa ngene-ngene. Niki sedaya rungkut, sedaya rungkut. Ayo kena kancane. Nggih Bu, monggo. Nggih. Gus Miftah tadi menerangkan kalau yang siksa kubur itu paling berat utang yang belum dibayar. Ya. Itu apa dikubur aja sampai sampai di akhirat. Itu. Terus kita kalau berutang, misalnya utangnya itu uang mana? Uang mana riba Uang itu loh. berbunga, ya, uang Ya. berbunga. Terus kaget aku. Uang mana? Uangnya mana? Lah niku berarti nek duit wedok, duit lanang. Nggih. Terus yang misalnya kita sudah bayar pokoknya, terus manaknya itu gimana hukumnya untuk yang utang yang Lah metengnya kapan? Terus anaknya umur pinten sakniki? maksud kula niku sing ngutangi kan makan riba. Ya. Bunga. Yang hutang, ya. yang hutang. Nggih, Oke. makan riba bunganya. Nggih. Terus yang utang itu Gimana gimana hukumnya? hukumnya? Terus misalnya ada anak ini punya utang kepada orang tua. Ya. Terus orang tuanya tuh meninggal. Anaknya itu tadi nggak punya anak, nggak punya ahli waris. Gimana kalau misalnya nyaur kepada orang tuanya sendiri tuh gimana? Padahal dia itu waktu meninggal nggak bisa nyaur. Utangnya kepada siapa? Ibunya atau kedua orang tuanya Anak misalnya. utang sama orang tuanya. Oh ya mbak diikhlas ke. Wong tua hitungan. Oh ya. Oh ya. Jane sing utang ku jenengan apa sinten? Sing utangke asline ya anak ibuke dhewe iki. Kok oh iya. Nggih. Nggih, siap. Tasih wonten, Bu. Ada Terus lagi saya tanya pertanyaannya. itu loh, hukumnya yang makan Tadi yang- utang uang riba. Oh, yang tadi, Ah. yang hutang, yang hutang. Ya, oke. Sama yang ngutangi juga. Yang hutang. Sampun Eh. Bu. Pun. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Sekarang lagi marak banget pinjol, pinjaman online. Itu bahkan ngalah-ngalahi bank pelecit. Oh, kalian kan ada bank pelecit. Wow, utangnya 1 juta, dadine 3 juta, ampun dino bayar ora lunas-lunas. Ya Allah. Sampai 1 juta pengalaman pribadi. Ya Allah. Baca sosmed dari pensiun itu dari utang 70 juta menjadi 1,2 miliar. Bayangkan, Ya Allah, bayangkan. astagfirullah. Wong tua senengane buka sosmed tak kadang. Ya Allah. Itu bukan pengalaman pribadi Bu Mulyati, itu ngandake kancane. Sebelah ngendi sebelah kiwone. Ya Allah. Tapi Nggak berat- gaptek, Ibu. Ya, ngikuti Nggak zaman, Ya. milenial. Kadang WA-ne statusnya info chip kok niku kok. Info masih. Wong Bu Mulyati iki jam 12 bengi, bojone rung mulih lho gawe status ning Facebook. Pripun, Pak? Aku kedinginan nih. Iya. Diwaca karo security JTV. Langsung komentar kancani po ya. Aku yang melu maca tak komentari. Cemungut. Begitu maca lihat profilnya. Loh, kok ngene? Ya, langsung ngedrop aku. Bu Mulyati. Yang pertama persoalan riba. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli tapi mengharamkan riba.
itu pasti riba. Jadi begini, apakah bunga bank itu riba? Itu masih banyak perdebatan. Karena ada kalimat ad'afa mudha'afa, berlipat-lipat itu ulama berbeda pendapat berapa kali lipat. Nah, tapi kalau lipatnya sudah menjerat banget seperti pinjol, itu jelas riba, itu haram. Menganakkan uang sebanyak-banyaknya, itu menyiksa, zalim. 100 kali. 100 kali lipat, 100%, 100%. itu jelas haram. Langganan Bu itu. Hafal. Kita anu sering buka googling Yahoo. Tapi inilah ibu-ibu hari ini keren itu loh. Udah sebut-sebut masih sadar medsos. Iya, insya Allah. Ya asalkan ya untuk cari pengetahuan saja Bu. Loh. Jangan sudah suara nanti anu selfie. Hai guys. Aku melihati guys. Ya Allah. Tapi kesini tadi ya bikin status loh Bang. Apa statusnya? Gimana? At home CTV. Wah. Kemarin bikin status lagi. At home DTC. Wah. Terus Terus enak nah, at home Isa-Isa. Jadi saya sarankan untuk meninggalkan riba. Apalagi harus hutang dengan bunga yang menjerit, yang menjerat leher kita. Itu berat Bu. Karena kalau dari riba seperti itu dan Anda mengiyakan meridhoinya, baik yang ngutangi maupun yang ngutang sama-sama dosa. Karena sama-sama terlibat pada perkara riba. Seperti itu. Tadi kemudian anaknya punya utang sama ibunya. Mbok ya ibuke ngeklaske. Makanya biasanya kalau anak Adam itu mati, yang punya tanggung jawab utang piutang dengan almarhum tolong ngomong sama ahli warisnya atau tolong direlakan, apalagi anaknya dewe. Gitu Bu ya, diikhlaskan saja deh. Ikhlas itu seperti keset, diinjak-injak tetap welcome. Nah, gitu. Mau lihat mikir. Bahan buat status. Apa maksudnya? Saya pernah dengar di medsos juga, lihat, bukan dengar, lihat Gurumu sama medsos kok. itu Belajar. kalau makan riba itu sama dengan melebihi menjinai ibu kandungnya sendiri. Itu hadisnya doif. Oh, dalil doib. Hadisnya doif. Oh, iya. Nah, itu nanti kita bahas di lain waktu Bu ya. Nah, kalau bisa minimal ibu-ibu rungkut ngundang Gus Miftah sendiri ya. Ya, asik. Tapi tentunya dengan anggaran yang jelas ya. Bu. Ya Allah. Terima kasih Bu Mulia, mudah-mudahan semuanya panjang umur sehat semuanya. Amin. Insya Allah. Sekali lagi saya berdoa mudah-mudahan kita semuanya dibebaskan dari hutang. Amin, ya Allah. Kita akhiri dengan membaca niat puasa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Empon selesai waktunya habis. Kayak off air wae. Yuyu. Baru iki aku arepe ditutup diprotes karo jamaah iki aku. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu soma ghodin an adai fardi syahri Ramadana hadihi sanati imanan wahtisaban fardhan lillahi ta'ala. Amin. Sekali lagi untuk para pemirsa yang masih punya banyak sekali pertanyaan bisa langsung dikirimkan melalui sosial media kami. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk dua partner yang luar biasa. Matur nuwun. Aku sedih sampean menikah melo syuting ya. besok ikut. Melo. Iya. Tapi Mereka bayarnya berdua akan segera meninggal. Loh, Kan acara ini. Ya. Membahayakan bahasanya. Besok tolong didoakan ya, Iya. yang asli masih belum pulang ya, jadi syuting lagi. Insya Allah kita akan kembali besok masih dalam acara Sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur, nambah barokah. Selamat berpuasa. Assalamualaikum.